Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rike Puspitasari, kelas 1B dengan NPM 213307053. Saya akan menjelaskan tentang cloud computing dan contoh penerapannya pada berbagai bidang. Cloud computing. Pengertian dari cloud computing. Cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet atau awan yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu sama, tetapi tidak semua yang terkoneksi melalui internet menggunakan cloud computing. Sumber daya yang dimaksud, contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Tipe cloud computing. Ada 3 macam. Cloud computing merupakan sebuah sistem yang utamanya terdiri dari 3 layanan, yaitu yang pertama, Software as a Service atau SaaS, yang kedua ada Infrastructure as a Service atau LaaS, dan yang ketiga adalah Platform as a Service atau PaaS. Yang pertama, Software as a Service atau SaaS, melibatkan suatu lisensi aplikasi perangkat lunak kepada penggunanya. Lisensi ini biasanya diberikan melalui metode pay as you go atau on demand. Tipe seperti ini bisa ditemukan di Microsoft Office 365. Yang kedua, Infrastructure as a Service atau LaaS, melibatkan metode untuk mengirimkan suatu file dari sistem operasi ke server dan penyimpanan melalui konektivitas berbasis IP sebagai bagian dari layanan on-demand. Klien jadi tidak perlu membeli perangkat lunak atau server. Contoh populer dari tipe ini adalah Public Cloud dari Indonesian Cloud dan Microsoft Azure. Yang ketiga, Platform as a Service atau PaaS. Disebut sebagai yang paling kompleks, PaaS hampir mirip dengan SaaS. Tapi perbedaan paling besarnya adalah alih-alih mengirim suatu perangkat lunak via online, PaaS sebenarnya adalah platform untuk membuat perangkat lunak yang dikirimkan melalui internet. Contoh dari PaaS seperti Salesforce.com dan Heroku. Contoh penerapan cloud computing pada berbagai bidang. Di sini saya mengambil ada contoh 3 bidang, yaitu di bidang kesehatan, transportasi, dan pendidikan. Yang pertama, pada bidang kesehatan. Layanan cloud computing merupakan fasilitas yang sudah lama dipakai di negara-negara maju. Namun, di Indonesia, pemanfaatan cloud computing masih tergolong teknologi baru. Untuk itu, diperlukan edukasi ke pengguna lokal, termasuk untuk mengantisipasi kekhawatiran tentang masalah keamanan dan privasi, yang menjadi isu terpenting seputar implementasi cloud computing di Indonesia. Selain masalah keterbatasan akses internet dan keberadaan data, dunia kedokteran telah mendapat dukungan dari perkembangan teknologi informasi. Beberapa di antaranya adalah CT scan yang dapat menggambarkan
struktur bagian dalam tubuh manusia. Dynamic Spatial Reconstructor atau DSR yang dapat digunakan melihat gambar dari berbagai sudut organ tubuh. Hal ini tentunya dapat mempermudah dan meningkatkan kinerja dari para dokter. Tidak terkecuali teknologi cloud computing, teknologi yang masih baru ini juga memberikan kontribusinya dalam perkembangan dunia kedokteran. Salah satu teknologi yang dikembangkan dalam bidang kesehatan yaitu telemedicine. Telemedicine adalah pelayanan kesehatan jarak jauh. Teknologi ini memungkinkan dokter berkomunikasi dengan pasien untuk melakukan berbagai macam layanan pengobatan melalui media internet. Telemedicine juga didefinisikan sebagai transfer data medis elektronik dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan via online. Telemedicine dapat dikatakan sebagai alat yang dapat membantu banyak orang dengan beragam masalah kesehatan. Sangat banyak manfaat dalam penggunaan telemedicine, seperti efektivitas waktu, biaya, dan tenaga. Jadi, pasien tidak perlu jauh-jauh datang ke rumah sakit yang lebih menghabiskan banyak waktu di perjalanan, biaya bahan bakar, dan fisik, bertahan di tengah-tengah kemacetan untuk berkonsultasi masalah kesehatan dengan dokter. Cukup dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti email atau bahkan video conference dan sebagainya. Adapun manfaat lain yaitu mengatasi persebaran tenaga medis atau ahli kesehatan. Dokter yang sudah profesional yang persebarannya tidak merata di setiap daerah yang ada di Indonesia. Intinya, dengan telemedicine, pasien dapat berkonsultasi dan melakukan pengobatan jarak jauh dengan dokter ahli yang dipercaya mampu untuk membantu masalahnya. Di sisi lain, dengan penggunaan telemedicine juga tidak akan menutup kemungkinan untuk menimbulkan resiko seperti halnya dengan cybercrime. Misalnya, penggunaan telemedicine ini dijadikan sebagai kedok penipuan yang nantinya dapat merugikan pihak lain. Namun, hal semacam ini dapat sedikit ditekan dengan penggunaan security bagi semua pemakai jasa cloud computing. Yang kedua, bidang transportasi. Penerapan cloud computing dalam bidang transportasi memberikan pengaruh yang positif. Dengan penggunaan cloud computing dapat meningkatkan layanan, khususnya percepatan dan kemudahan layanan kepada para pengguna jasa cloud computing. Salah satunya penerapan cloud computing yaitu pada bidang transportasi yang dilakukan oleh BUMN Garuda Indonesia. Penggunaan internet berbasis cloud computing akan memberikan benefit bagi Garuda Indonesia, khususnya meningkatkan kapasitas penyimpanan data perusahaan tanpa harus mengeluarkan tambahan biaya untuk investasi pembelian peralatan tambahan. Data juga dapat diakses secara real-time atau secara langsung, kapanpun dan dimanapun oleh karyawan karena terkoneksi dengan internet. Selain itu, data juga lebih terjamin keamanannya apabila disimpan secara on-cloud. Keamanan data perusahaan terlindungi, khususnya ketika terjadi bencana alam. Penerapan teknologi cloud computing oleh karyawan saat ini telah memberikan manfaat berupa penghematan waktu dalam bekerja, sehingga meningkatkan produktivitas karyawan.
dan akan meningkatkan fleksibilitas dalam mengakses data, khususnya bagi lebih dari 3.500 awak pesawat Garuda Indonesia yang sangat mobile dan tersebar di seluruh dunia. Tentunya ini akan meningkatkan efisiensi pola kerja ke tingkat yang lebih baik. Selain itu, hal ini juga akan mendukung upaya Garuda Indonesia untuk menjalankan program efisiensi untuk meningkatkan layanan. Garuda Indonesia saat ini telah memanfaatkan layanan data on-cloud dalam berbagai aspek operasional perusahaan, antara lain layanan Passenger Service System atau PSS, khususnya reservasi, check-in, Garuda Miles, keuangan, layanan penjadwalan, dan rotasi seluruh pesawat dan awak pesawat Garuda Indonesia. Yang ketiga, di bidang pendidikan. Ada 2 contoh dari bidang pendidikan yang saya ambil. Yang pertama yaitu e-book. Pada bidang pendidikan, peran cloud computing ini sangatlah penting untuk majunya dunia pendidikan. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, mulai bermunculan terobosan-terobosan yang baru, khususnya pada bidang dunia pendidikan saat ini, seperti adanya e-book. Lembaga-lembaga pendidikan, seperti sekolah maupun kampus, sudah tidak lagi menggunakan media buku dalam proses belajar mengajar. Para siswa atau mahasiswa hanya tinggal mengunduh e-book tersebut melalui internet dan dimasukkan ke gadget masing-masing. Dari sini, para siswa atau mahasiswa sudah tidak lagi harus mengeluarkan dana untuk membeli buku. Mereka bisa langsung mengunduh materi yang tersedia di e-book melalui internet. Nah, dengan ini, cloud computing sudah dapat meminimalkan anggaran dana pengeluaran para pelajar yang memanfaatkan e-book. Terlepas dari masalah e-book, jika kita melihat pada sisi kendala di Indonesia, khususnya dalam dunia pendidikan, memiliki banyak kendala besar, yaitu yang pertama, kebutuhan. Jumlah daya tampung dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi adalah sangat jauh dari kebutuhan yang ada. Kemampuan ekonomi yang sangat lemah, karena masih banyak keluarga yang hidup berkekurangan, tidak sanggup untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah yang bermutu, sehingga banyak dari mereka yang tidak merasakan kehadiran dari cloud computing ini. Kendala yang kedua, yaitu kekurangan tenaga kerja pengajar yang berkualitas. Dengan adanya cloud computing, berbagai macam masalah dapat teratasi dari peran aktif para pelajar yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan tanpa harus hadir di dalam kelas. Karena dengan cloud computing, dimanapun dan kapanpun, para pelajar dapat mengaksesnya melalui internet. Tapi, dengan sistem yang seperti itu, jumlah pelajar di dalam kelas tidak terbatasi sehingga jika sewaktu-waktu para pelajar menghadiri kelas, yang bisa diatasi dengan adanya cloud computing justru tidak dapat dihadapi oleh para pengajar nantinya. Dengan demikian untuk masalah tersebut akan menjadi teratasi karena biaya penyelenggara pendidikan akan lebih murah dan masyarakat Indonesia yang tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya, seperti pada masalah yang pertama tadi, kebutuhan, dapat teratasi. Ditambah lagi dengan pemakaian e-book sebagai sumber pustaka, sehingga bisa diberikan secara gratis kepada para pelajar. Lalu, contoh yang kedua, yaitu e-learning. Perkembangan perusahaan IT di Indonesia dari
dunia sudah jauh mengalami lompatan teknologi, mulai dari pemanfaatan internet secara lokal dan pendidikan sehari-hari. Di dalam dunia pendidikan, ada sebuah tren yang sudah berjalan saat ini, yaitu model pembelajaran jarak jauh atau sering disebut e-learning. Sekarang, banyak sekolah dan institusi pendidikan yang memanfaatkan e-learning untuk pendidikan. Sekolah atau kampus menyediakan e-learning supaya siswa atau mahasiswa dapat pembelajaran jarak jauh, pembelajaran dengan perangkat komputer, pembelajaran formal dan informal, pembelajaran yang ditunjang oleh para ahli di bidang masing-masing, di mana e-learning ini pastinya memudahkan para siswa atau mahasiswa untuk mengakses banyak materi untuk banyak mata kuliah. Apalagi di kala pandemi ini yang tidak mengharuskan seluruh siswa dan mahasiswa untuk tatap muka secara langsung di sekolahnya, maka adanya learning ini dapat memudahkan interaksi antara guru, dosen, serta mahasiswa dan siswanya. Jadi lebih memudahkan untuk pengumpulan tugas dan lain-lain. Saya kira sedikit penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.